Domisili yang katanya untuk pemerataan malah makin rawan disalahgunakan. Masa iya dalam radius 100 sampai 400 meter dari satu sekolah muncul sekitar 160-an siswa kelas 9 SMP atau MTS yang semuanya ingin sekolah di tempat yang sama. Masuk sekolah saja diawali dengan kebohongan. Jangan heran kalau anak kita nanti tumbuh terbiasa curang dan bangga nyebutnya itu sebagai suatu strategi. Pemerintah sudah membuka banyak jalur, ada zonasi, ada afirmasi, ada mutasi, ada prestasi, ada juga kuota untuk anak guru, ada juga untuk yang tidak mampu, untuk yang berkebutuhan khusus, mutasi, dan lain-lain. Niatnya itu baik adalah untuk mencoba adil. Tapi niat baik itu dirusak oleh mereka yang pura-pura miskin, ngakunya anak guru, bahkan memalsukan domisili demi satu kursi di sekolah favorit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sanro Channel. Oke, sahabat Kang Obing, mudah-mudahan Anda sehat walafiat dan mendapatkan rezeki yang melimpah dan halal. Amin ya robbal alamin. Oke, dari dua pernyataan yang barusan, potongan pernyataan-pernyataan ini adalah merupakan isi hati daripada ibu-ibu yang ada di Provinsi Jawa Barat. Kalau kita lihat, yang pertama tentunya kita harus sadari bahwa sistem penerimaan siswa baru di Jawa Barat ini walaupun sekarang udah agak lebih baik, tetapi ini justru lebih senyap gitu ya. Nah, di sini kita lihat dari pernyataan ibu yang tadi, ternyata banyak sekali hal-hal yang mengganggu pemikiran, perasaan, kebenaran ibu-ibu yang ada di Jawa Barat ini. Masa sih dalam jarak radius 500 meter terpenuhi jumlah siswa yang domisilinya di sana itu 100 sekian. Nah, kalau kita lihat dari kejadian atau kenyataan yang ada, sambil contoh yang dari berita salah satu media televisi bahwa di Kota Bandung itu ada 10 kakak yang asli ya, tapi alamatnya fiktif, tidak ditemukan di daerah itu. Dan ini tentunya saya meyakini ini lebih banyak gitu ya, lebih banyak di hampir setiap daerah, terutama di dekat sekolah-sekolah yang dianggap sekolah itu memadai, dianggap sekolah itu lebih baik, dianggap sekolah itu lebih favorit, maka banyak orang masyarakat yang melakukan hal yang tidak terpuji, yaitu dengan membuat kakak asli tapi palsu, alamatnya tidak ditemukan. Ini bukan sekedar sebuah pelanggaran administratif, kalau menurut saya ini adalah sebuah bukti nyata bahwa sebagian orang, terutama orang tua siswa, itu telah mengajari anaknya untuk manipulasi sejak dini. Bayangin, anak sendiri itu sudah diajari tidak benar. Ya mungkin menurut dia adalah sebuah tindakan yang cerdas, tapi sebenarnya adalah tindakan yang curang. Pertanyaan ini, apakah ini benar-benar dilakukan oleh orang tuanya sendiri, atau ini ada oknum yang melakukannya? Nah, ini sebuah pertanyaan. Dan ini tentunya harus kita selesaikan, harus pemerintah selesaikan gitu ya untuk mengenai hal ini. Karena tidak mungkin juga kalau sekarang kakak tiba-tiba dekat dengan sekolah. Nah, ini tidak mungkin juga gitu kan. Dan ini tentunya harus ada keterangan. Keterangan dari lurahnya, keterangan dari yang lainnya tentunya, atau juga dimanipulasi semuanya. Wah, ini merupakan hal yang sangat mengerikan, berarti integritas bangsa kita itu ya kelihatan di sinilah.
Jadi mereka ini mungkin berpikir ini adalah sebuah trik yang cerdas untuk menyiasati sistem zonasi atau sistem domisili. Padahal ini adalah tindakan melawan etika dan kejujuran. Kalau sekarang banyak yang menggemborkan kita ini harus beretika, kita ini tidak jujur, ya ternyata benar nih kenyataan bahwa etika dan kejujuran ini dilanggar. Salah satunya ya oleh orang tua siswa yang di dalamnya sudah mengajarkan kepada anak-anaknya untuk melakukan hal yang kurang baik. Yang keduanya, melecehkan nilai pendidikan itu sendiri. Yang mana pendidikan adalah sebuah hal yang baik, hal yang luhur, tetapi diawali dengan pelanggaran nilai-nilai dari pendidikan itu sendiri yang dilakukan. Mungkin oleh orang tua, mungkin oleh oknum yang ingin menjadi broker atau maklar, atau juga mungkin saja dari pihak guru. Ini serba mungkin gitu ya. Dan yang lebih parah adalah sebenarnya ini mewariskan budaya licik kepada anak-anaknya sendiri. Wah, ini ngeri sekali. Ini benar-benar karena anaknya tahu posisinya di mana, tetapi anaknya juga tahu bahwa itu domisilinya didekatkan. Nah, ini mewariskan ini budaya licik ini akan kuat kepada diri anak itu. Wah, dulu juga ayah saya atau ibu saya melakukan ini, saya juga akan melakukan, dan lain sebagainya. Ya, mungkin saja nanti anak akan melakukan yang lebih besar dibandingkan yang dilakukan oleh ibunya, gitu. Karena ini sudah ada dalam hati anak bahwa ini adalah benar, gitu kan? Apa yang dilakukan oleh ibunya itu benar, atau dilakukan oleh bapaknya itu benar. Jadi anak itu tidak hanya belajar dari guru, tapi belajar dari nilai hidup dari tindakan orang tuanya. Oke, nilai hidup dari tindakan orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah melakukan seperti ini, maka ini oleh anak akan dianggap benar. Bahkan saya sering menyatakan, kalau di hadapan anak itu, kalau kita punya kelemahan, kekurangan, itu diumpetin. Agar anak tidak mengikuti apa yang pernah kita lakukan. Nah ini. Tetapi ini justru dibuka dan dilakukan di depan anaknya. Kalau sejak awal anak sudah diajari bahwa tujuan bisa dicapai dengan cara curang, maka jangan heran jika ke depan mereka tumbuh tanpa kompas moral. Mereka akan melakukan apa saja yang mereka inginkan. Wah, ini memang sepertinya kecil, tetapi ini sangat bermakna buat anak. Makna negatif tentunya. Dan ini sebuah kerusakan sistem yang dimulai dari mungkin sebuah kepanikan. Karena fenomena SPMB ini, ya ini benar-benar membuat orang tua jadi galau. Pertama, kalau kita lihat dari sistem zonasi atau domisili, artinya mestinya orang yang ada di sekitar itu yang bisa duduk, yang bisa masuk ke sekolah itu. Tetapi dari kenyataan sebelumnya, nah ini kalaupun misalkan tidak diketahui di sekolah itu tidak ada yang melaporkan, tidak ada yang menunjukkan bahwa
ini loh ada kesalahan, tidak ada. Bahkan pemerintahnya misalkan mengakui ini benar. Tetapi kenyataan, setelah masuk di sekolah, anak itu kan berkomunikasi. Baik itu yang teman sekelas, ataupun yang lain kelas, atau yang hanya teman di organisasi-organisasi sekolah. Di mana rumahnya. Nah, kenyataan ketika sudah masuk di sekolah banyak yang heran. Nah, salah satu yang herannya itu tentang domisili. Loh, kok ini ternyata jauh ya rumahnya, ngambilnya apakah prestasi, tetapi tidak punya prestasi juga. Nah, ini sebuah permasalahan. Jadi kalau demikian, mungkinkah ada yang bermain di zonasi ini? Sangat mungkin kalau menurut saya. Jadi dalam rangka memberikan rasa adil kepada seluruh calon siswa, zonasi ini seharusnya menghadirkan keadilan pendidikan, bukan ketimpangan yang memicu kecurangan. Loh, bisa nggak? Nah, kalau masalah bisa dan tidak, itu tergantung individu yang ada di dalam, ya, dari panitianya, dan individu yang ada di luar, yang niat untuk mencuranginya. Terkadang, pertama, kalau dilihat dari kenyataan, banyak informasi bahwa banyak masyarakat yang membuat domisili itu. Banyak masyarakat yang membuat kakak yang fiktif itu. Berarti masyarakatnya itu apa ya, berniat untuk sekolah ke sana, akhirnya melakukan berbagai macam cara. Itu yang pertama yang bisa kita telah. Kesalahannya di mana? Kalau kita mau menyalah-nyalakan, ya semua pada salah lah. Yang keduanya, dari orang dalamnya. Nah, ini yang sangat menyakitkan bagi orang-orang yang benar-benar rumahnya dekat, tapi tidak ngerti tentang IT, makanya dia kalah. Ya, dia kalah dan dia tidak bisa berbicara apa-apa. Yang pertama, ketika pendaftaran berlangsung, diukur kan, padahal dia mengatakan domisili, tetapi tetap zonasi. Karena diukur jarak, gitu, zonasi kan. Nah, domisilinya sudah tahu di sana, tetapi ketika mengukur jarak, dia bilang, wah ini salah, ini tempatnya salah, dan lain sebagainya. Sehingga dikatakanlah anak tidak bisa karena salah ngukurnya, tidak tepat. Padahal itu sebenarnya yang melakukan adalah panitia. Panitia tinggal, masa sih, gitu kan, salahnya terus-terusan. Kalau salah sekali atau dua kali ya bisa. Tapi kalau salahnya banyak, itu kan jadi sebuah tanda tanya. Itu yang pertama. Yang kedua, anak sudah daftar, sudah tahu zonasinya. Wah, ini cuma 500 meter, karena memang rumahnya dekat, gitu. Tiba-tiba di penghujung ya mungkin di sekian jam lagi, atau di malam hari juga ada kejadiannya. Ini tiba-tiba urung ya, tidak jadi mendaftar. Tidak jadi mendaftar, tetapi daftar lagi. Pada saat yang sama, mungkin waktunya beda beberapa menit. Daftar lagi, tetapi zonasinya atau jaraknya jadi lebih jauh. Nah, ini kan sebuah pertanyaan yang besar. Siapa yang bisa melakukan? Tidak ada kecuali orang yang di dalam. Banyak nggak yang seperti itu? Waduh, bukan satu, bukan dua, gitu. Di mana ya, nggak usah bilang di mana. Tetapi ini di dekat sekolah-sekolah yang favorit itu. Akhirnya apa? Tiba-tiba kan jadi urung. Loh, kenapa ini jadi urung? Pas daftar lagi, gitu ya. Coba atau ini coba daftar lagi. Daftar lagi itu memerlukan biaya juga, termasuk juga kan materai. Nah, bagi yang ngerti,
Itu mungkin sebuah pertanyaan besar. Loh, kenapa tiba-tiba ini urung? Padahal dia tidak melakukannya. Siapa yang melakukannya? Lalu daftar ulang lagi, jaraknya jadi jauh. Nah, ini sebuah pertanyaan, benar-benar pertanyaan. Jadi, ini sebenarnya untuk SPMB ini pelanggarannya itu ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Pelanggarannya dari sana sini gitu. Kita tidak boleh menutup mata kalau ada hal-hal seperti ini. Apakah pejabat masih nitip? Masih ada yang nitip. Baik pejabat, bahkan ada orang-orang tanda petik ya yang mengatakan diri apa itu media memaksakan untuk memasukkan. Waduh. Jadi pelanggaran itu tetaplah pelanggaran. Jadi menyalahkan sistem tidak bisa dijadikan alasan untuk menghalalkan segala cara. Pendidikan bukan sekedar tentang masuk sekolah bagus, tetapi tentang menjadi manusia yang jujur, adil, dan bermartabat. Ya, tidak sedikit kan yang keluar dari sekolah-sekolah yang favorit, yang besar, tapi tidak adil, tidak jujur, dan tidak bermartabat. Memanipulasi kakak adalah bentuk pendidikan terburuk yang bisa diberikan orang tua kepada anaknya. Ini ngeri sekali. Aduh, ngeri sekali gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi refleksi bagi kita dan bagi pemerintah. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang akan lebih baik dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.